Kenyataannya, di tingkat lokal terjadi banyak ketimpangan dan permasalahan yang mengkhawatirkan. Salah satu contohnya adalah ketimpangan antara pekerja yang ada di perusahaan IMIP. IMIP menjadi salah satu contoh bagaimana otonomi daerah bisa kehilangan maknanya ketika pemerintah Morowali seringkali tidak memiliki kekuasaan untuk mengawasi industri besar ini secara penuh. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Bahkan Indonesia disebut sebagai negara penghasil nikel raksasa di dunia. Pernyataan ini didukung dengan fakta bahwa nilai cadangan dari minyak, gas, batu bara, nikel, emas diproyeksikan mencapai 200.000 triliun lebih menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang sebenarnya benar-benar mengelola kekayaan alam Indonesia ini? Di daerah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Morowali, berdiri satu perusahaan industri yang besar bernama PT Industri Morowali Indonesia Park atau yang lebih akrab dikenal dengan perusahaan IMIP. Perusahaan ini pertama kali berdiri pada tahun 2013 dan merupakan hasil kerjasama antara perusahaan yang berasal dari Indonesia dan juga perusahaan yang berasal dari Cina, yaitu perusahaan Bintang 8 Group dan juga perusahaan Shaanxi Steel Group. Kawasan industri IMIP terintegrasi dengan produk utama seperti nikel, stainless steel, carbon steel, serta bahan baku buat kendaraan berlistrik. Sejak era reformasi, desentralisasi dijalankan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola kekayaan alamnya secara mandiri. Namun, terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 justru menjadi titik balik karena terdapat Pasal 14 dan Pasal 15 di mana kewenangan pengelolaan pertambangan ditarik dari kabupaten kota dan dialihkan ke provinsi. Akibatnya, pemerintah kabupaten tidak memiliki kekuasaan langsung untuk menerbitkan atau mencabut izin tambang. Rencana Undang-Undang Kabupaten Kota itu dalam rangka realisasi otonomi daerah. Setiap daerah memiliki otoritas dan hak otonom untuk membangun daerahnya. Tentunya demi untuk kesejahteraan rakyat. Dan oleh karena itu, maka perlu sosialisasi dan penjelasan kepada rakyat banyak tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Meskipun IMIP diproyeksikan sebagai pusat hilirisasi nasional, kenyataannya di tingkat lokal terjadi banyak ketimpangan dan permasalahan yang mengkhawatirkan. Salah satu contohnya adalah ketimpangan antara pekerja yang ada di perusahaan IMIP, di mana komposisi dari pekerja yang berasal dari luar Sulawesi Tengah, bahkan dari luar negeri, itu lebih dominan daripada pekerja yang berasal dari Morowali itu sendiri atau yang berasal dari Sulawesi Tengah. Data dari perusahaan IMIP menyebutkan bahwa pada tahun 2024, jumlah pekerja di perusahaan ini mencapai 80.000 orang. Hal ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara pekerja lokal dan juga pekerja asing, terutama karena adanya perbedaan dalam perlakuan dan juga jenjang upah. Pekerja asing itu seringkali mendapatkan posisi yang lebih strategis daripada pekerja lokal, di mana mereka mendapatkan upah yang sedikit dan juga jumlah jam kerja yang panjang. Hal ini mengakibatkan beberapa dari mereka kelelahan dan memicu terjadinya kecelakaan yang tinggi. Akumulasi dari ketidakadilan ini menimbulkan bentrok dan juga aksi demo yang dilakukan secara berulang. IMIP menjadi salah satu contoh bagaimana otonomi daerah bisa kehilangan maknanya ketika pemerintah Morowali seringkali tidak memiliki kekuasaan untuk mengawasi industri besar ini secara penuh. Bahkan terdapat banyak kebijakan penting yang masih ditentukan oleh pemerintah pusat.
memperlihatkan bagaimana kebijakan desentralisasi yang seharusnya memberikan kemandirian dan juga kewenangan kepada daerah untuk mengelola kekayaan alamnya justru mengalami paradoks dalam praktiknya. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 14 dan juga Pasal 15, mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan peran dalam melakukan pengawasan bagi perusahaan besar seperti IMIP yang justru memberikan dampak sosial, dampak ekologis, dan juga ketenaga kerjaan yang berat bagi masyarakat daerah. Kondisi ini menunjukkan kelemahan otonomi daerah bukan hanya dilihat dari sisi regulasi saja, tetapi merupakan persoalan politik kekuasaan, di mana rakyat dan ruang hidupnya kian makin terpinggirkan oleh kekuatan modal dan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan lokal.